Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Muhi TV, aku Sylvia Zahra. Kali ini aku bersama Ibu Eni Nurrofiah, SPDMM selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar info SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa program unggulan SMA Muhammadiyah 1 Temanggung pada tahun 2021? Program unggulan untuk SMA Muhammadiyah 1 Temanggung pada tahun 2021 sebenarnya ini sudah program lama. Cuma sekarang kita kemas lebih baik lagi dalam program yang kita namakan program life skill. Nah, program life skill ini nanti akan membekali anak-anak kita supaya memiliki kecakapan hidup sebagai bekal nanti ketika anak-anak itu sudah tamat dari SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai program unggulan SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, yaitu life skill. Nah, life skill itu apa sih, Bu? Program life skill itu program bimbingan untuk kecakapan hidup yang ini tujuannya untuk membekali selain akademik yang harus diperoleh di sekolah SMA, itu kita bekali dengan keterampilan-keterampilan yang nanti itu sebagai bekal kelak di kemudian hari, bahwa peserta didik di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung tidak hanya mampu secara akademis tapi juga mampu memiliki keterampilan-keterampilan yang bisa digunakan ketika anak-anak ini nanti mau bekerja, baik nanti bekerja setelah lulus SMA maupun nanti setelah lulus dari perguruan tinggi. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, contoh kegiatan life skill apa saja sih yang bisa membekali siswa-siswa SMA Muhammadiyah 1 Temanggung? Ya, salah satu contohnya yang sekarang Mbak Sylvie ini. Mbak Sylvie kan sekarang sedang mewawancarai saya. Artinya di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, Mbak Sylvie sudah mengikuti kegiatan life skillnya SMA Muhammadiyah 1 Temanggung sebagai pembawa acara, sebagai presenter. Nanti bisa Mbak Sylvie ini dilanjutkan setelah dari SMA Muhammadiyah masuk ke misalnya di perguruan tinggi, masuk di jurusan komunikasi seperti itu jadi bekal Mbak Sylvie bisa berbicara di depan kamera, bisa memberikan informasi-informasi yang penting, itu pembaca berita atau apapun yang berhubungan dengan keterampilan Mbak Sylvie dalam berbicara. Kemudian teman-teman yang sekarang mengambil video ini, tentu saja ini adalah life skillnya mereka sebagai kamerawan, sebagai apa saja ya yang namanya di fotografi itu kan banyak sekali cabang-cabang ilmu. Jadi dilatih seperti ini namanya life skill. Selain ini juga masih banyak. Contohnya di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung ini kita memiliki anak-anak yang dikader sebagai pendai muda. Jadi pendai muda ini nanti tugasnya berdakwah sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, bahwa anak-anak yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung ini intinya untuk dicetak menjadi kader. Ya, walaupun tidak semuanya nanti akan menjadi kader Muhammadiyah, tapi diharapkan sekian persen itu anak-anak menjadi kader penerus dari organisasi Muhammadiyah. Nah, wujudnya prakteknya anak-anak yang di dai muda ini dikirimkan ke masjid-masjid supaya anak-anak berlatih mengisi khutbah Jumat, mengisi kultum, mengisi acara-acara di desa-desa sekitar sekolah. Itu diantaranya itu. Kemudian ada lagi life skillnya yang utama adalah Muhita Cinta Al-Quran. Itu life skill utama di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Jadi setiap siswa di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung harus bisa membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa ketika masuk di sekolah kita, itu akan kita latih dari huruf hijaiyah dari awal. Dan ini sudah dilaksanakan pada tahun ini, bahwa anak-anak yang masuk ke SMA Muhammadiyah kelas 10 itu kita jadikan satu, kita latih. Yang melatih siapa? Yang melatih anak-anak dari SMA Muhammadiyah 1 Temanggung yang sudah mampu dan lancar membaca Al-Quran. Kemudian yang sudah mampu diapakan? Yang sudah mampu nanti dilanjutkan pada tahfiz Quran.
Ini kemarin juga ada yang anak tahfiz Al-Quran itu dengan hafalannya bisa masuk ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan beasiswa, karena anak ini sudah bisa menghafal Al-Quran lebih dari 10 juz. Dan yang lain-lain adik-adiknya nanti juga akan seperti itu. Bagi adik-adiknya yang nanti sudah hafal Al-Quran, maka akan kita bantu supaya mereka bisa masuk ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan model beasiswa tahfiz gitu ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan Business Center. Business Center itu di sana program ini memuat tentang bagaimana membekali anak-anak kita, anak-anak SMA Muhammadiyah itu untuk bisa berbisnis, berwirausaha. Yang pertama itu program otomotif. Program otomotif ini diikuti oleh siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 1 Temanggung bekerja sama dengan BLK Kabupaten Temanggung. Nanti dilatih di sana, kemudian nanti diberikan sertifikat oleh BLK, dan sertifikat itu bisa dipakai untuk mendaftar kerja. Kemudian yang kedua itu tata busana. Tata busana juga sama dengan otomotif, nanti akan diberikan sertifikat oleh BLK, kemudian sertifikat itu dipakai sebagai syarat masuk kerja. Yang tidak dengan BLK, kami juga kerjasama yang seperti ini, Mbak Silvi dan teman-teman yang mengambil video ini bekerja sama dengan Epic Studio. Nah, ini dari Epic Studio nanti akan memberikan sertifikat, dan sertifikat ini juga bisa dipakai untuk bekerja. Nah, tadi kan udah saking banyaknya yang dijelaskan oleh Ibu Eni, tapi katanya Bu Eni ini masih banyak lagi. Nah, ini apa aja sih, Bu? Waduh, ini kalau tak ceritakan semuanya bisa 1 hari ini Mbak Silvi. Tidak apa-apa ya, saya ringkas-ringkas saja. Kemudian ada lagi tentang ini ya, program life skill kita itu tentang ini masih batik ini Mbak Silvi. Batik ini menarik sekali. Batik ini sudah berjalan hampir 5 tahun ya. Kita kerjasama dengan Batik Rai Kenes, Batik Rai Kenes. Nah, Batik Rai Kenes ini batik yang dimiliki oleh salah satu salah satu anggota Aisyah Kabupaten Temanggung. Ini tinggalnya di Gandulan Kaluran. Ini kita kerjasama dengan beliau. Anak-anak kita nanti dilatih di sana, kemudian nanti bisa batik sendiri. Ini bekal yang paling bagus karena nanti anak-anak bisa memiliki wirausaha sendiri dengan membatik itu. Jadi ini sudah kerjasama dengan Batik Rai Kenes ini. Nanti kalau kita bisa produksi, nanti Batik Rai Kenes juga siap untuk memberi tempat kepada kita untuk mempromosikan batik hasil dari siswa-siswa SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Ini yang batik. Kemudian ada lagi kemarin, ini baru kemarin, yang kewirausahaan sekolah ini sudah memiliki produk unggulan. Produk unggulannya sangat menarik sekali karena ini memanfaatkan produk daerah Temanggung. Mbak Silvi pengen tahu nggak yang produk daerah Temanggung yang kita unggulkan di kewirausahaan? Pastinya pengen tahu itu apa aja sih, Bu? Ya. Kan kalau di Temanggung ini banyak penghasil gula aren ya, tahu ya gula aren. Ya. Jadi gula merah yang dihasilkan dari niranya aren itu. Nah, ini produksi unggulan Temanggung. Jadi kami dari tim kewirausahaan sekolah ini, anak-anak yang tergabung di sana banyak sekali. Ini dari hasil produksi Temanggung gula aren ini kita olah menjadi gula aren jahe. Jadi gula aren dicampur jahe. Nah, dari tim kewirausahaan anak-anak ini membuat nama menarik sekali, namanya Guraja namanya. Gula aren jahe. Nah, produksi ini sudah kita produksi dan alhamdulillah banyak yang sudah merasakan ternyata gula aren jahe ini menarik sekali gitu, dan itu produk unggulan kita. Kemarin sudah sampai Solo, sudah kita kirim sampai Solo. Okay? Jadi ini Guraja ini salah satu produk life skillnya anak-anak di kewirausahaan. Kemudian waduh, ini banyak sekali, ini masih banyak, tidak apa-apa ya. Ini masih ada lagi sepak bola, ini yang khusus olahraga. Sepak bola kita ini life skill yang sangat diminati oleh anak laki-laki. Ya, ini anak-anak SMA Muhammadiyah masuk ke SMA Muhammadiyah ini sebagian besar karena
menyukai programnya kita, kelas sepak bola ini banyak sekali. Jadi hampir satu kelas itu kalau tiap tahun itu anak-anak itu memang masuk ke sini karena kelas sepak bola. Maka program ini kita jadikan program unggulan life skill kita juga, karena di sepak bola ini ternyata anak-anak yang masuk ke situ itu banyak yang masuk tim-tim, kemudian anak itu belum lulus saja sudah bisa mendapatkan hasil dari situ. Banyak anak yang ketika ikut tim mana gitu, ikut lomba, tanding, juara itu dapat uang Mbak Silvi, bahkan SPP-nya dibayar dari uang yang mereka peroleh dari situ. Ini sebuah program yang bagus sekali dan insya Allah ini kita tetap melanjutkannya, bahkan nanti program ke depan unggulan life skill ini mau kita jadikan per kelas. Kalau misalnya di program sepak bola ini kita mendapatkan siswa baru sejumlah satu kelas itu ya maksimal 32 anak, ini akan kita jadikan kelas-kelas tersendiri. Jadi nanti SMA Muhammadiyah ini akan kita bikin SMA life skill, kelasnya juga berdasarkan kecakapan hidup masing-masing. Jadi tetap ada IPA IPS, cuma nanti di kelas itu akan kita beri label sendiri, kelas sepak bola, kelas batik, kelas jurnalistik, kelas film dan fotografi, kemudian kelas dai, kelas muhita cinta Al-Quran, begitu nanti insya Allah seperti itu ke depannya. Jadi mudah-mudahan kelas life skill kita ini, sekolah life skill kita ini bisa diterima oleh masyarakat, dan anak-anak yang masuk ke sini sudah siap ketika nanti akan keluar dari SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Wah, bagus sekali ya Bu, ternyata program-program SMA Muhammadiyah 1 Temanggung ini. Nah, untuk kalian yang masih SMP kelas 9, kalian kok yang punya skill-skill yang menarik atau yang tadi disebutin oleh Ibu Eni, kalian wajib banget nih masuk SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Nah, just kita balik lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Bu, lulusan SMA Muhammadiyah 1 Temanggung ini bekerja di mana saja sih? Bekerja atau masuk ke perguruan tinggi ya Mbak Silvi, saya ralat karena SMA kita itu sebagian besar anak-anak lulusan kita itu ke perguruan tinggi, karena memang SMA itu kan sebenarnya tujuan aslinya itu membimbing peserta didik supaya masuk ke pendidikan yang lebih tinggi, masuk ke perguruan tinggi. Jadi sebagian besar memang lulusan SMA Muhammadiyah 1 Temanggung itu kuliah di perguruan tinggi. Tapi ada sebagian kecil yang anak-anak lulusan kita ini langsung bekerja karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. Nah, yang bekerja itu bermacam-macam, sudah bermacam-macam. Kalau yang langsung bekerja itu bisa di toko-toko di Temanggung. Buktinya ada semua. Nanti Mbak Silvi dan yang lain mungkin bisa ke Laris. Ke Laris itu ada kakak-kakak kalian yang juga bekerja di sana. Ke Surya, Swalayan itu juga ada. Di pom bensin juga ada, di Alfamart juga ada, di Mahkota juga ada. Jadi di tempat-tempat toko-toko besar di Temanggung ini hampir semua toko lulusan SMA Muhammadiyah juga ada di sana. Jadi nanti Mbak Silvi dan teman-teman mungkin bisa ngecek ke sana. Yang itu yang langsung bekerja. Tapi ada juga yang setelah bekerja kemudian kuliah, kemudian sekarang jadi jadi bekerja di instansi. Contoh ini ya, ada lulusan SMA Muhammadiyah namanya Mas Muhammad Nur Hasan, itu Muhammad Hasan, maaf tidak pakai Nur, Muhammad Hasan itu sekarang menjadi asistennya Bapak Bupati Temanggung. Dan saya punya fotonya itu, pakai seragam putih-putih persis seperti Pak Bupati itu. Nah, itu salah satu alumni SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Itu dulu kuliah, kemudian jadi pertama itu Satpol PP kalau nggak salah, kemudian sekarang sudah diangkat menjadi asistennya Pak Bupati. Ada juga yang sekarang menjadi manajernya di PKU. PKU itu kan rumah sakit besar di Temanggung. Beliau menjadi manajer di sana. Itu juga alumni SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Bahkan suami saya itu alumni SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Itu dulu lulusan SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, kemudian masuk ke PIP. PIP itu Politeknik Ilmu Pelayaran di Semarang negeri itu kuliah di sana. Sekarang sudah menjadi kapten di kapal-kapal di Asia.
Kemudian ada juga adik kelasnya bahkan sama Mbak Silvi mungkin selisihnya hanya sedikit berapa tahun. Sekarang sudah menjadi dosen di PIP. Itu alumni SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Kalau diceritakan alumni SMA Muhammadiyah 1 Temanggung tidak rampung 1 tahun. Karena banyak sekali yang bekerja menempati di lembaga atau instansi yang penting, baik di pemerintahan maupun di swasta. Ya tidak semuanya, tapi sebagian besar anak-anak dari lulusan SMA Muhammadiyah 1 Temanggung insya Allah setelah lulus menjadi pribadi-pribadi yang siap bekerja di mana saja. Itu lulusannya. Mungkin nanti Mbak Silvi kalau mau bertanya lagi lulusannya kemana saja, bisa tidak di sini, karena kalau di sini menghabiskan waktu toh Mbak Silvi, ya diantaranya seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali lulusan dari SMA Muhammadiyah 1 Temanggung yang sekarang udah jadi orang-orang besar ya Bu. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, pasti netizen pada mau tahu nih ya, apa sih keunggulan SMA Muhammadiyah 1 Temanggung dibanding SMA lainnya? Ya, terima kasih sekali nih Mbak Silvi, pertanyaannya sangat menggelitik saya. Cuma nggak usah dibandingkan dengan sekolah lain lah, kita ini aja ya, kita memiliki program unggulan yang tentu saja ini nanti akan digemari oleh masyarakat, seperti itu saja. Yang jelas perbedaan dengan sekolah lain itu sebenarnya tidak ada yang beda, karena sama-sama kita mendidik siswa-siswi di sekolah masing-masing secara akademis, tapi cuma kita itu memberikan tambahan kepada masyarakat yang nanti masuk ke sekolah kita itu dengan life skill itu. Jadi yang paling utama bahwa kita tetap anak-anak kita itu yang paling utama tetap pada koridornya sebagai peserta didik muslim dan muslimah gitu loh. Yang intinya bahwa sekolah kita ini tetap yang paling utama adalah membentuk karakter berakhlakul karimah, itu yang paling utama. Nah, untuk life skill yang tadi saya sampaikan itu sebagai pelengkap saja. Yang utama bahwa ketika anak masuk ke sini ke SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, selama di sini kita latih, kita bimbing supaya anak-anak ini setelah lulus itu menjadi dutanya akhlakul karimah. Itu yang paling penting. Mungkin ini yang membedakan itu ini. Kalau di sana kan kalau akademik sama, lulus dengan nilai bagus masuk perguruan tinggi, itu sama semua sekolah seperti itu. Cuma kalau kita yang paling utama adalah ketika lulus dari SMA Muhammadiyah 1 Temanggung memiliki akhlak yang baik, itu yang paling utama. Nah, ini sulit sekali karena memang kita harus membiasakan anak-anak kita di sekolah ini supaya tetap menjaga akhlaknya itu. Apalagi kalau zaman sekarang ya, sekarang kita tidak ketemu dengan anak-anak di rumah. Anak-anak bagaimana kita juga tidak tahu, biarpun kita sering sekali mengvisit anak-anak, kemudian sering sekali mendampingi setiap hari anak-anak di rumah, tapi kan secara langsung kita tidak tahu perkembangan anak-anak di rumah gitu. Jadi intinya itu, jadi intinya bukan perbedaan secara secara mendasar, tapi perbedaannya hanya kalau kita mementingkan lulusan yang berakhlakul karimah, itu yang paling penting. Jadi ternyata di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung ini mengedepankan siswa-siswa yang berakhlak mulia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, saya mau tanya lagi nih Bu, gimana sih upaya SMA Muhammadiyah 1 Temanggung ini dalam pembelajaran siswa di masa-masa pandemi ini? Ini kita kan sudah memiliki atau sudah diberikan aturan-aturan, baik dari kementerian, baik dari dinas pendidikan provinsi, kemudian ada aturan-aturan juga dari daerah masing-masing. Jadi untuk pembelajaran di masa pandemi ini hampir semua sekolah mungkin sama. Nah, teknisnya itu mungkin yang berbeda-beda. Kalau di tempat kita di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, kita PJJ juga, pembelajaran jarak jauh dengan berbagai macam aplikasi yang kita pakai, disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya, karena ada yang anak-anak yang tinggal di daerah-daerah yang tidak bisa menggunakan aplikasi yang sudah kita tentukan, maka kita mencari solusi supaya anak-anak yang berada dan tinggal di tempat yang tidak bisa dengan aplikasi tersebut, kita carikan solusinya. Solusinya misalnya
ya guru mengantarkan apa namanya materi pembelajaran dan tugas ke rumah anak tersebut, kemudian nanti mengambil lagi tugasnya seperti itu. Bisa juga anaknya yang disuruh ke sini mengambil atau orang tuanya seperti itu. Jadi hampir sama dengan sekolah lain. Kami juga selain pembelajaran seperti itu, kami juga untuk karakternya kami secara rutin itu kami mengevaluasi karakter peserta didik di rumah dengan kita melakukan visit ke rumah gitu. Mbak Silvi juga sudah pernah di visit ya? Yeah. Nah, jadi visit itu tujuannya supaya antara sekolah, orang tua dan peserta didik itu tetap terjalin komunikasi biarpun anak-anak harus berada di rumah. Jadi Mbak Silvi sekarang kelas 10 kan belum pernah ketemu dengan guru-gurunya secara tatap muka nggih. Nah, makanya program SMA Muhammadiyah dengan visit ke rumah oleh wali kelas dan temannya itu karena salah satunya adalah menjalin komunikasi yang baik di masa pandemi ini dengan orang tua dan dengan peserta didiknya sendiri. Itu salah satunya contoh dari kegiatan pembelajaran di SMA Muhammadiyah di masa pandemi sekarang ini. Seperti itu, Mbak. Oh iya, Bu, kemarin saya juga divisit oleh beberapa Bapak Ibu guru dari SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, yang diantaranya Pak Alek Husna, ada Bu Dina, sama ada Pak Imam juga. Jadi walaupun PJJ, kami juga tetap diperhatikan kok, Bu. Jadi kita juga bisa ngeluarin unek-unek kita, apa sih keluhannya PJJ itu, apa sih keluhannya online tuh, terus kita juga ditanya-tanya mengenai sholat kita, terus ngaji kita dan lain sebagainya. Jadi kita tetap diperhatikan walaupun PJJ, kita juga tetap kenal kok, Bu, gitu. Nah, ini kan masih masa pandemi. Jadi untuk mendaftar di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung itu gimana sih, Bu? Untuk pendaftaran di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung ya kita mengikuti aturan dari pusat juga ya, Mbak. Jadi sama seperti pembelajaran, ketika pembelajaran kita masih online, pembelajaran jarak jauh, untuk penerimaan siswa baru juga kita secara online juga. Jadi kita sebetulnya dari tahun lalu itu sudah pendaftarannya secara online melalui WA. Jadi nanti kita di tahun ini juga seperti itu, pendaftaran melalui WA, yang WA itu di adminnya adalah panitia penerimaan siswa baru di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Jadi kita tidak menghadirkan masyarakat ke sekolah kita karena memang tidak diperbolehkan. Jadi kita tetap pendaftarannya secara online sama dengan PJJ, dengan pembelajaran. Cuma untuk informasi-informasi pendaftaran siswa baru di SMA Muhammadiyah itu ada yang online, ada yang tidak online. Contohnya misalnya yang tidak online, kita memasang banner di tempat-tempat yang strategis, misalnya di tempat-tempat depan rumahnya guru-guru SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Mbak Silvi mungkin bisa lihat di depannya Pak Alek ya, di depannya Pak Alek itu juga sudah terpasang banner besar tentang informasi penerimaan siswa baru. Kemudian selain itu juga kita nanti rencananya akan menempel leaflet ke desa-desa supaya pendaftaran SMA Muhammadiyah 1 Temanggung ini bisa menyeluruh ke seluruh Kabupaten Temanggung khususnya. Nah, lebihnya nanti kalau ada yang melihat banner-banner itu, tentu saja dari wilayah luar Kabupaten Temanggung bisa ikut bergabung di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Alhamdulillah ya, Bu, ternyata masyarakat luas juga bisa bergabung dengan SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, terutama untuk calon pendaftar SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Ini kalian juga bisa daftar melalui link di bawah ini, dan untuk kalian juga pasti dididik kok oleh guru-guru SMA Muhammadiyah 1 Temanggung menjadi anak yang berprestasi, unggul, dan mempunyai masa depan yang cerah pastinya. Oke, pertanyaan yang terakhir ini aja, Bu ya. Pesan untuk alumni SMA Muhammadiyah 1 Temanggung itu gimana sih, Bu? Ini yang ditanyakan pesan apa, Mbak Silvi? Maksudnya pesan untuk kemajuan sekolah apa? Maksudnya Mbak Silvi pesannya itu pesan apa? Ini pesan untuk memajukan sekolah gini, Bu. Ya.
karena alumni itu dulu pernah menjadi anak-anak kami, maka kami harapkan alumni bisa membantu SMA Muhammadiyah dalam memajukan sekolah. Membantunya boleh melalui ide atau gagasan, secara material juga boleh. Pokoknya kami harapkan bahwa alumni ini tetap menjadi keluarga besar SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, sehingga ikatan keluarga ini tetap terjalin dimanapun nanti berada. Setelah berapa tahun lulus dari SMA Muhammadiyah, alumni ini tetap menjadi keluarga besar SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Itu harapannya seperti itu. Mudah-mudahan alumni juga masih merasa masih memiliki ikatan batin dengan SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, sehingga tali silaturahmi ini akan kuat ketika kalian yang sekarang sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, kemudian ada alumni, kemudian ada guru-guru, jadi gabung jadi satu, terikat di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Ini insya Allah SMA Muhammadiyah menjadi SMA Muhammadiyah 1 Temanggung yang hebatnya karena di dalamnya ada ikatan silaturahmi antara yang sekarang menjadi siswa dan yang sudah menjadi alumni. Harapannya begitu, Mbak Silvi. Terima kasih Bu atas waktunya yang telah Ibu luangkan hari ini. Terima kasih kembali juga mengenai informasi-informasi yang telah Bu Eni berikan mengenai SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, dan tetap doakan kami supaya kami menjadi siswa-siswi yang selalu diharapkan sekolah SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Oke pemirsa, ngobrol-ngobrolnya udah ya. Jadi untuk kalian yang sekarang masih kelas 9, terutama yang di Kabupaten Temanggung ini ya, kalian wajib banget masuk di SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Lain kali kita balik lagi ya bersama aku Sylvia Azahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.